Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan salah satu peta formasi di game Top 11 yang sering banget digunakan oleh top global asosiasi, yaitu formasi 3-1-2-3-1. Oke guys, jadi pernah nggak sih kalian frustasi karena lini serang jadi mandul padahal udah nempatin 4 penyerang sekaligus? Atau justru kalian deg-degan karena pertahanan sering kebobolan? Nah, bisa jadi formasi 3-1-2-3-1 ini jawabannya guys. Ya, saat ini banyak banget manajer yang udah coba formasi ini. Ada yang ketagihan karena gacornya serangan, tapi nggak sedikit juga yang kapok karena rapuhnya lini pertahanan. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan formasi 3-1-2-3-1, dan kali ini kita juga bakal analisis tuntas apa yang bikin formasi ini dicintai sekaligus dibenci. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk sebelum nonton pastikan kamu like dulu videonya ya guys ya. Oke guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk Player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan bundle lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi kali ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi ya guys ya, melainkan menggunakan akun milik Bang Rian, dimana saat ini Bang Rian sedang menggunakan jasa saya untuk mengelola dan melatih pemainnya secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Nah, musim ini Bang Rian dan timnya yaitu Garuda United FC menerapkan formasi 3-1-2-3-1. Dan kebetulan hari ini akan ada pertandingan penting menghadapi Gliwice 1948 yang menerapkan formasi 3-1-2-4. Memang dari segi kualitas untuk keseluruhan kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang. Tapi tim lawan memiliki kapasitas yang cukup baik untuk bisa mengimbangi tekanan yang mungkin akan dilakukan oleh Garuda United FC. Terlebih tim lawan juga menempatkan cukup banyak penyerang, jadi saya rasa pertandingan ini akan sangat menarik, dan nanti kita akan analisa bareng-bareng letak, kelemahan, serta kelebihan formasi 3-1-2-3-1 ketika menghadapi formasi 3-1-2-4, formasi yang sama-sama ofensif. Jadi kita akan melihat pertandingan yang sangat-sangat seru di laga antara Garuda United FC versus Gliwice. Oke, dan sebelum pertandingan berlangsung, mari kita cek terlebih dahulu skill pemain di line up utama tim lawan, dimana kita perhatikan di sini tim lawan menempatkan pemain-pemain yang sangat bagus. Mereka punya skill di atas rata-rata pemain sekelasnya, dan kita perhatikan di sini untuk back tengah yang ditempatkan oleh Gliwice FC memiliki skill bertahan yang sangat bagus ya guys ya. Kemudian di posisi DMC di sini kita perhatikan ada salah satu pemain dengan performa yang sangat bagus. Di posisi AMR ya, dia juga punya skill menyerang yang sangat bagus, fisiknya juga mantap, dia adalah penyerang yang cepat dan juga penyerang yang bugar dengan penempatan posisi yang bagus, passingnya juga bagus, finishing bagus. Oke, jadi ya kita akan kesulitan sepertinya menghadapi tim ini guys. Di posisi AMC ada Mariusz Paczek ya, dia punya skill menyerang yang sangat-sangat bagus, rata-rata di angka 200%-an atributnya. Thomas Baginski, dia juga punya skill yang bagus banget ya guys ya. Kita perhatikan untuk skill menyerang di angka 156, sementara OVR keseluruhan di angka 128. Sepertinya pemain-pemain yang ditempatkan oleh Gliwice 1948 pemain yang sebelumnya dilatih sendiri secara individu atau secara militer, karena terlihat dari atributnya yang sangat tinggi. Oke, di posisi striker ada Balas Jambo. Jadi di sini ada dua striker yang tentu bisa menyulitkan satu back tengah yang kita tempatkan, karena formasi 3-1-2-3-1 yang kita terapkan kali ini menempatkan satu back tengah dan dua back sayap, yang tentu saja mungkin bisa sangat riskan ketika lawan menempatkan dua striker sekaligus. Apalagi kita tahu bahwa dua back sayap yang kita tempatkan, meskipun untuk gaya mainnya fullback, mereka cenderung sering terlibat menyerang. Jadi ketika kedua back sayap ini terlambat turun, tentu akan menjadi masalah
serius untuk back tengah yang kita tempatkan, karena dia tidak mungkin bisa menjaga dua pemain sekaligus. Dia nggak mungkin bisa menjaga dua striker sekaligus. Ini akan sangat beresiko ketika kita menghadapi formasi dengan dua striker. Kecuali kalau misalkan teman-teman nempatin 3 center back, tentu akan sedikit lebih aman, meskipun resikonya tetap ada dari bawah kedua sayap. Tapi akan sangat beresiko ketika kita hanya menempatkan 1 center back saja ya guys ya. Meskipun di sini untuk seorang center back udah kita latih secara individu, tapi saya ingatkan lagi bahwa tidak mungkin 1 center back ini bisa menghentikan 2 penyerang sekaligus. Oke, dan setelah menunggu beberapa menit, akhirnya pertandingan antara Garuda United FC versus Gliwice 1948 akan segera berlangsung. Nah, untuk formasi yang kita terapkan yaitu formasi 3-1-2-3-1, sementara tim lawan menerapkan formasi 3-1-2-4, dimana memang formasi yang diterapkan oleh lawan adalah salah satu counter formasi 3-1-2-3-1 karena mereka menempatkan 4 penyerang sekaligus. Ya, meskipun sama-sama menempatkan 4 penyerang, tapi di sini yang cukup unik, tim lawan menempatkan 3 center back sementara kita hanya menempatkan 1 center back dan 2 fullback ya guys ya, dimana kita tahu sendiri bahwa fullback atau back sayap meskipun dia cenderung lebih ke bertahan, tapi dia seringkali ikut terlibat menyerang. Jadi ketika 2 back sayap ini terlambat turun, ada kemungkinan kita hanya menyisakan 1 back tengah yang mungkin tidak bisa menjaga 2 penyerang sekaligus. Dia nggak mungkin bisa menjaga 2 striker sekaligus seperti yang kita bahas di awal. Dan untuk taktiknya sendiri kita pakai taktik menyerang seperti biasa. Taktiknya belum kita ubah-ubah. Nanti kalau misalkan tim kita kesulitan baru kita ubah untuk taktik maupun strateginya guys ya. Dan mungkin formasi juga bakal kita ubah kalau misalkan ternyata tim kita tertekan dari babak pertama hingga babak kedua nanti. Oke, dan pertandingan masih berlangsung di menit ke-11. Kita lihat satu tekanan kembali dilakukan, tapi sayang sekali berhasil digagalkan oleh pemain bertahan lawan. Dan kita perhatikan Garuda United FC memiliki pemain yang cukup bagus, bahkan ada pemain dengan level jago ya guys ya. Dan ya sayang sekali satu pemain dari Garuda United melakukan pelanggaran yaitu oleh Romeni dan nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung tembakan pemain lawan masih melenceng dari sasaran. Menit 21 kita lihat Gliwice mencoba untuk membangun serangan, ada Vasek, umpan pada Dejovski, Zambo kali ini sangat mudah dilewati dan gol tercipta. Ya, di sini Zonteri sebagai center back atau back tengah murni ya, dia sendirian untuk menjaga satu penyerang lawan yang memiliki skill sangat tinggi. Jadi untuk kekuatan, penempatan posisi dan juga penjagaan dari Zonteri memang kurang cukup bagus untuk bisa menghentikan striker lawan guys. Apalagi ada 2 striker, dia bingung mau jaga yang mana, tapi ternyata dia jaga satu aja susah pak. Nah, Zonteri kali ini berhasil merebut spirit bundar. Kita perhatikan ya, untuk formasinya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Tapi karena tim lawan bermain sangat baik, kita coba tempatkan kedua penyerang sayap kita di posisi terbaiknya. Oke, untuk ball possession 50-50, tapi tim lawan lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Kali ini serangan kembali dilakukan berbahaya dan nyaris saja berbuah gol. Tembakan Mandris masih melenceng dari sasaran. Skor masih sama 1-0 untuk keunggulan tim tamu pemirsa. Kali ini Zid mau gelandang regista, umpan lebar ke kiri, ada Yakob Sayuri berbahaya, umpan Rabon Andrea Pirlo dan tepat di pelukan penjaga gawang. Kenapa bisa di situ padahal ada celah yang sangat kosong, tapi sayang sekali Pirlo belum bisa memaksimalkan satu peluang emas menjadi gol untuk Garuda United FC. Skor masih 1-0. Kita akan terus melihat performa dari tim lawan ada di mana guys, performa yang bagus, pemain yang bagus atau enggak maksud saya. Bortske, ada Witan Sulaiman, umpan terobosan, ada Bokaye kali ini bagus sekali Bokaye dan kampret guys. Ya, kenapa sih Bokaye ya? Dia kan posisinya MC pak, harusnya kasih ke striker ya. Witan kali ini coba membayang-bayangi, ada Teltoski, berbahaya. Jolski kali ini umpan crossing dan nyaris saja berbuah gol, tapi ada Justin Hubner di sana. Menit 40 kita coba serang dari area tengah dengan gaya umpan pendek. Oke, perubahan taktik kita lakukan di babak kedua karena kita kesulitan untuk bisa
mencetak gol di babak pertama, dan kita akan menggunakan gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle normal, di mana ada Andrea Pirlo. Meskipun posisinya AMC, tapi posisi terbaiknya sebenarnya di MC. Jadi ketika dia bermain agresif, harusnya dia bisa bermain cukup bagus di lini pertahanan tim lawan untuk segera merebut bola secepat mungkin di area pertahanan mereka, guys. Oke, kemudian untuk penempatan posisi Justin Hubner kita coba tarik ke depan, John Terry juga sama, kita coba tarik ke depan agar jaraknya tidak terlalu jauh antara back, gelandang maupun penyerang, guys. Kali ini ada Gliwics, Garuda United FC mencoba untuk melakukan tekanan tapi berhasil digagalkan oleh pemain lawan, guys. Oke, kita coba pakai gaya umpan panjang ya, guys ya. Kita coba andalkan gelandang Regista untuk memberikan umpan-umpan crossing. Kali ini tim lawan coba untuk melakukan tendangan sudut tapi berhasil digagalkan. Oke, di sini meskipun manajer lawan tidak hadir, tapi mereka mendapatkan dukungan dari Jose Mourinho. Mereka memiliki kualitas yang sangat bagus. Kita lihat ada Jakub Sayuri. Coba melihat di 1 detik penjagaan, bagus sekali Jakub Sayuri, dan sayang sekali penjaga gawang dari Gliwics punya performa yang sangat bagus. Dia dapat performa 7,0, dan ya kita tahu ketika penjaga gawang punya performa bagus, kita akan sangat kesulitan untuk bisa menjebol gawang mereka, guys. Meskipun dari segi kualitas memang nggak terlalu besar, tapi memang penjaga gawang ditempatkan oleh Gliwics adalah salah satu penjaga gawang yang menurut saya sangat bagus. Oke, kita harus tetap tenang, kita harus tetap fokus. Umpan jarak jauh, maksud saya long pass dilakukan oleh gelandang Regista, tapi berhasil dipotong pemirsa. Kita coba tarik mundur untuk oleh Romeni, tarik mundur sedikit ya. Ini agak pusing juga. Kita coba serang dari sayap kanan dengan gaya umpan perpaduan. Kita ubah lagi untuk taktiknya ya, guys ya. Oh, nyaris saja tapi beruntung si Triechko lebih dulu terjebak offside. Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh 3 back yang ditempatkan oleh Garuda United FC. Oke. Di sini memang lini pertahanan Garuda United FC cukup rapuh ya, guys ya. Ya, serangan balik dilakukan. Kita lihat ada Zambo, sangat berbahaya. Kita coba berikan mentalitas menyerang untuk Andrea Pirlo, kemudian tarik ke tengah untuk Jakub Sayuri dan juga Witan Sulaiman. Oh, gol yang sangat bagus tadi dilakukan oleh Zambo, pemirsa. Offside. Oh, ternyata onside, Pak. Onside ya. Oh, offset, ternyata offset. Bagus. Tadi ya sangat terkejut ya, guys ya. Bola membentur tiang gawang atas lalu masuk ke gawang dari Gliwics. Oke, tetap tenang. Menit 79 masih ada kesempatan kita mencetak gol ke gawang tim lawan meskipun sangat tipis. Kali ini ada refill, ada Zidmau, umpan Witan Sulaiman, umpan berbokaye kembali pada Witan, umpan crossing Luka Modric, dan sayang sekali berhasil digagalkan. Ya, tim lawan sudah memiliki 1 gol, sementara Garuda United FC berusaha keras untuk bisa menyamakan kedudukan. Luka Modric, Zidmau, Luka Modric kembali, umpan yang sangat manis, Andre Pirlo, dan gol tercipta. Perubahan taktik yang kita lakukan ternyata cukup berguna. Gol yang luar biasa dilakukan oleh Andrea Pirlo. Ya, sebagai gelandang serang tengah. Jadi ketika trio penyerang kita di depan ya bermain kurang maksimal, ternyata Pirlo bisa menjadi pembeda di laga kali ini. Andrea Pirlo kali ini umpan pada Witan Sulaiman, coba melihat penjagaan Witan, berbahaya Witan, tembak saja dan nyaris saja berbuah gol. Satu kesempatan terakhir dari Garuda United FC. Akankah mampu mengalahkan Gliwics 1948? Ini 89, serangan terakhir Bokaye, Zidmau, cukup tenang, Bokaye kembali, umpan jauh ke depan oleh Romeni yang dituju, bagus sekali oleh, tembak saja dan gol oleh Romeni, berhasil mencetak gol yang sangat luar biasa sekali di penghujung babak kedua, dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Garuda United FC. Oke, pertandingan yang sangat-sangat menarik ditampilkan oleh kedua kesebelasan, di mana tim tamu sempat unggul lebih dulu di menit ke-21, tapi dengan perubahan taktik, strategi, dan formasi akhirnya Garuda United FC berhasil comeback dengan luar biasa di menit-menit akhir pertandingan, pemirsa, lewat 2 gol dari Andre Pirlo dan juga oleh Romeni. Ya, sangat
seru ya guys ya pertandingannya. Dan ya di sini untuk ball possession Garuda United FC di sini sedikit lebih baik ya. Kita unggul 51 per 49, dan di sini kita juga sebenarnya lebih banyak melakukan percobaan tembakan dengan total 8 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran, dan 2 diantaranya berbuah gol. Sementara untuk MOTM atau Man of the Match yaitu pada Andrea Pirlo yang berhasil mencetak gol untuk Garuda United FC. Nah di sini tim lawan juga bermain sangat bagus. Mereka memiliki pemain yang uh, dengan kualitas yang cukup tinggi ya guys ya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih buat Bang Arsyada Pins, Bang Arif, dan saya sendiri, kemudian Bang Azir. Terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih sudah hadir di pertandingan asosiasi kali ini. Oke, sambil melihat highlight goal yang diciptakan oleh kedua kesebelasan, mari kita bahas letak kelemahan serta kelebihan formasi 3-1-2-3-1 setelah kita melihat gameplay pertandingan tadi, guys. Oke, jadi barangkali ada yang bertanya, kenapa sih formasi 3-1-2-3-1 cenderung lebih ofensif, Bang? Nah, yang pertama karena jumlah pemain di lini depan. Jadi dengan menempatkan 4 penyerang, AML, AMR, AMC, dan ST serta 2 gelandang tengah memiliki potensi yang baik untuk menyerang. Formasi ini secara inheran menempatkan 5 pemain atau lebih di area serang saat tim kita menguasai bola, dan ini menciptakan tekanan yang signifikan pada lini belakang lawan serta akan membuka banyak opsi untuk tim kita membangun serangan dengan lebih baik. Kedua, peran gelandang tengah yang ofensif. Ya, 2 gelandang tengah tidak hanya bertugas mengatur tempo, tetapi juga memiliki kebebasan untuk melakukan penetrasi pas, jauh ball, atau bahkan melakukan letran ke kotak penalti. Dan ini menambah dimensi serangan dari lini kedua yang sulit diprediksi oleh tim lawan, guys. Ketiga, potensi serangan sayap. Ya, penyerang sayap diharapkan untuk melebar dan memberikan umpan silang ke penyerang tengah atau bahkan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Keberadaan mereka di sisi lapangan memberikan lebar dalam serangan dan memaksa bek sayap lawan bekerja ekstra keras. Keempat, gelandang bertahan sebagai di flying playmaker. Ya, gelandang bertahan atau DMC tidak hanya bertugas memutus serangan, tetapi juga bisa berperan sebagai pemberi umpan dari lini belakang. Visinya dan kemampuan distribusinya bisa menjadi awal mula serangan balik cepat atau ketika kita membangun serangan dari bawah, guys. Lalu mengapa formasi 3-1-2-3-1 bisa sulit untuk bertahan, Bang? Nah, yang pertama yaitu kurangnya lapisan pertahanan. Jadi dengan hanya menempatkan 3 back, terutama 1 back tengah dan 2 back sayap, lini pertahanan tim kita bisa menjadi lebih rentan kebobolan, apalagi ketika kita menghadapi tim lawan yang menerapkan formasi dengan menempatkan 2 striker sekaligus. Seperti yang kita lihat tadi bahwa kita kesulitan untuk bisa bertahan dengan baik, tapi beruntung setelah kita kebobolan, kita bisa bertahan dengan cukup solid ya guys ya, hingga bisa menyamakan kedudukan di akhir babak kedua. Dan ini adalah comeback yang luar biasa. Jadi tentu masalahnya ada di lini pertahanan. Tapi beda cerita kalau misalkan kamu menempatkan 3 center back. Kemungkinan lini pertahanan tim kita akan jauh lebih solid. Meskipun tetap ada celah di bawah kedua sayap, tapi setidaknya tim kita bisa bertahan dengan baik. Kedua, ketergantungan pada kedisiplinan gelandang. Ya, keberhasilan pertahanan sangat bergantung pada kedisiplinan taktis dan kerja keras dari 2 gelandang tengah ya guys ya. Karena mereka harus aktif turun membentuk pertahanan, menutup ruang antar lini, dan mereka juga harus melacak pergerakan gelandang serang lawan. Jadi jika mereka terlalu fokus menyerang atau kurang disiplin dalam bertahan, area di depan back bisa menjadi sangat-sangat rentan. Ketiga, potensi celah antar lini belakang dan tengah terlalu jauh. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tadi teman-teman juga mungkin lihat sendiri bahwa saya menarik agak sedikit ke depan untuk posisi back dan juga gelandang agar jaraknya tidak terlalu jauh, guys. Karena jarak antar gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah bisa menjadi masalah dalam transisi bertahan, dan itu terbukti ketika kita kebobolan. Jadi jika lawan berhasil melewati gelandang bertahan, ada ruang yang signifikan yang bisa mereka manfaatkan sebelum mencapai 3 back. Dan ketika mereka sudah sampai di depan 3 back, mereka bisa dengan mudah melewati back kita dan mencetak gol ke gawang kita, guys. Keempat, rentan terhadap serangan balik cepat. Iya, karena banyak pemain yang naik untuk menyerang, formasi ini bisa rentan terhadap serangan balik cepat. Bahkan kita tadi lihat sendiri betapa banyak tim lawan melakukan serangan balik cepat ya, tapi beruntung pemain-pemain kita berhasil menggagalkan peluang-peluang tersebut untuk menjadi gol. Serangan balik cepat ini sering terjadi ketika tim kita melakukan kesalahan atau kehilangan bola di area tengah atau di area sayap ya guys ya. Jadi kita lihat bahwa tadi tim lawan juga berhasil melakukan
serta memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain-pemain saya untuk melakukan serangan balik cepat, guys. Kelima, kita juga butuh pemain dengan komunikasi yang baik khususnya di posisi penjaga gawang, karena dengan hanya menempatkan 3 back, komunikasi dan koordinasi yang sempurna antar back maupun kiper sangat-sangat penting untuk menghindari kesalahan posisi serta overlap dari penyerang lawan, guys. Karena misalkan penjaga gawang tidak memiliki komunikasi yang baik, ini tentu akan berakibat fatal untuk lini pertahanan tim kita, terutama saat menghadapi dua striker atau menghadapi penyerang sayap yang cerdik dalam mencari ruang kosong, guys. Jadi itu pentingnya atribut komunikasi pada pemain. Jangan lupa juga komunikasi, kemudian konsentrasi dan atribut lainnya. Tapi untuk masalah atribut mungkin kita akan bahas di kesempatan selanjutnya, guys ya. Nah, kesimpulannya, formasi 3-1-2-3-1 adalah pedang bermata dua. Kekuatan utamanya terletak pada potensi serangan yang besar dengan banyaknya pemain di area depan maupun di area tengah. Namun, keseimbangan antara menyerang maupun bertahan menjadi kunci yang sangat penting. Tanpa kedisiplinan taktis yang tinggi, kerja keras dari seluruh pemain, terutama gelandang, serta komunikasi yang baik di lini belakang, formasi ini bisa sangat rentan terhadap serangan lawan, terutama di area sayap maupun di area tengah dalam situasi transisi ketika bertahan. Tim yang menggunakan formasi ini biasanya memiliki filosofi bermain ofensif dan mengandalkan kemampuan mereka untuk mencetak lebih banyak gol. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman semua setelah kita kulik abis formasi 3-1-2-3-1 dan racikan taktik di game of 11 ini, guys? Jadi makin kebayang gak sih serunya nyoba di match selanjutnya? Karena formasi ini jelas attack minded banget ya, tapi juga butuh mindset bertahan yang oke, biar gak jadi bulan-bulanan tim lawan. Taktiknya pun unik antara sabar dan dominant possession, tapi juga siap untuk menyerang dari berbagai arah. Sekarang giliran kamu nih yang sharing mengenai taktik yang bagus di game of 11. Menurut kalian formasi dan taktik kayak gini paling mantep buat ngadepin formasi atau gaya main lawan yang kayak gimana sih? Terus ada gak sih adjustment taktik spesifik yang kepikiran di benak kalian biar formasi ini makin GG di match penting? Jangan lupa share strategi dan formasi kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu ada insight brilian yang bisa kita coba bareng. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika terasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu like videonya ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat member Sipen NTV Eleven. Terima kasih buat partner Sipen NTV Eleven yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOP 11 Indonesia.